Iya, iya betul. Baru beberapa menit lalu saya Hmm. menerima salinan pembatalan pergantian jabatan Panglima Kogab Wilhan Hmm. 1 Hmm. dari Kunto Arif Wibowo kepada Laksamana Muda Hersan itu dibatalkan. Halo teman-teman, ada perkembangan terbaru ini. Beritanya sangat menggegerkan karena putra Patrius Trisno Legend Kunto Arif Wibowo yang dicopot dari jabatannya sebagai Pangkogip Wilhan I. Dan ternyata ada perkembangan yang terkini bahwa pencopotan legend tersebut dibatalkan kembali. Dan ini sangat seru, sangat heboh, dan makin ramai saja. Karena sebelumnya pencopotan tersebut dianggap sebagai bentuk hukuman kepada beliau yang selalu dikaitkan dengan desakan ratusan purnawirawan. Yang salah satu poin dari desakan mereka yaitu mendesak agar Gibran Rakabuming dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dan ini diketahui atau didukung oleh Pak Trisno, mantan Wakil Presiden dan mantan Panglima TNI yang merupakan bapak dari Legend Kunto Arif Wibowo. Dan untuk mengetahui berita selengkapnya, mari kita tonton saja beritanya. Jadi posisi Pangkogap Wilhan 1, posisi Panglima Komando Armada 3, posisi Panglima Komando Lintas Laut Militer itu tetap. Oke. Dan ada sekitar 10 posisi yang tetap. Ini menarik perhatian. Hmm. Nah, apalagi kemudian di tengah desas-desus ada tekanan kepada pimpinan TNI soal pergantian Pangkogap Wilhan 1. Dan Ya. ini seperti saya bilang, dinamika politik itu sangat tinggi sekali, Bung, Hmm. terkait dengan petisi yang dikeluarkan oleh para purnawirawan TNI ini, Hmm. juga dengan dikaitkan dengan dinamika mutasi pergantian perwira tinggi, terutama Hmm. yang terkait petisi, terutama poin ke-8 itu yang menjadi sangat heboh baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ulasannya Hmm. sampai dengan di luar negeri terkait dengan kondisi ini. Begitu Bung Hersu. Yes. Ini artinya kan tadi pagi juga saya nyebut ini kalau Bang betul seperti Pak Prabowo berarti ditelikung dong ya. Ini jadi ini tidak ada Pak Prabowo nggak ngerti dong kalau sampai berarti keputusannya dibatalkan itu ya. Iya, makanya menarik ketika saya sebelumnya juga mengatakan bahwa apakah sudah atas persetujuan presiden? Hmm. Kalau atas persetujuan presiden pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo dan dikaitkan dengan dinamika politik Hmm. terkait dengan Kunto dalam posisi di dalam sistem militer organisasi TNI dan ayahandanya sudah di luar sistem. Jadi kalau ini dipaksakan, maka kemudian juga yang muncul adalah Laksamana Muda Hersan yang notabene adalah mantan ajudan Presiden Jokowi Hmm. dan juga mantan sekretaris militer Presiden Jokowi. Ini menandakan bahwa eh, pencopotan Kunto ini dianggap publik bahwa Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Hmm. Presiden Jokowi. Hmm. Nah, ini tentu mencuat sekali sehingga sangat mungkin keputusan pembatalan ini juga melibatkan kebijakan dari presiden yang tidak setuju dengan pencopotan ini. Oke. Sehingga publik tentu saja akan bertanya kepada Mabes TNI mengapa bisa terjadi keputusan yang seperti ini. Apakah Ya. ini keputusan yang memang ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa sepengetahuan Presiden, Hmm. ataukah sebelumnya sudah atas persetujuan Presiden, kemudian Presiden meralatnya? Ini terkait dengan Wanjakti, Dewan Ya. Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di Hmm. TNI, di mana untuk posisi-posisi strategis biasanya melibatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan Hmm. tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Saya selalu mengingatkan juga bahwa Wanjakti ini jangan berdasarkan like and dislike atau favoritism yang kemudian hanya
membuka jalan pada pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan, dan ini akan merusak merit system. Dan peristiwa pembatalan kasus ini saya kira juga akan menjadi polemik sejak awal, karena mutasi terhadap Kunto Arifibowo itu dilakukan hanya selang beberapa hari dari hebohnya peristiwa kritik para purnawirawan yang mengajak dialektika kepada bangsa ini, terutama ditujukan kepada pemerintah dan juga parlemen serta yudikatif, lalu dikaitkan dengan pergantian Pangkogap Wilhan I. Ini menandai sebuah fenomena politik juga, bahwa TNI itu harus tetap dalam garis politik negara. Beda halnya dengan kalau sudah purnawirawan, dia boleh berpolitik praktis karena dia sebagai warga sipil dan bagian dari demokrasi, diperbolehkan di dalam konstitusi kita untuk berbeda pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merevisi mutasi sejumlah perwira tinggi TNI, termasuk anak Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1993 sampai 1998 Tri Sutrisno, Letjen Kunto Arifibowo. TNI menyebutkan revisi ini dilakukan karena sejumlah perwira TNI harus menyelesaikan tugas yang diembannya. Justru itu yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam satu rangkaian mutasi itu ada beberapa pati yang juga harus bergeser. Karena rangkaian, jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain tidak bisa bergeser, kata Kapuspen TNI Brigjen Christo May Sianturi dalam jumpa pers virtual Jumat 2 Mei 2025. Mutasi itu awalnya tertuang dalam keputusan Panglima TNI nomor Kep/554/4/2025 tanggal 29 April 2025. Mutasi itu salah satunya terkait dengan jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Jabatan ini semula diduduki oleh Letjen Kunto Arifibowo. Letjen Kunto dalam keputusan itu dirotasi jabatan ke staf khusus Kasat. Jabatan yang semula diemban Letjen Kunto diisi oleh Laksda Hersan, mantan ajudan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Satu hari kemudian TNI merevisi mutasi dengan surat keputusan Kep/554.A/4/2025 tanggal 30 April 2025. Ada 7 jabatan perwira tinggi TNI dalam revisi mutasi tersebut. Namun Kapuspen TNI Brigjen Christo May belum membeberkan nama-nama itu. Karena pertimbangan itu, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat surat keputusan tadi. Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugasnya saat ini yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tersebut, tutur dia. Christo May mengatakan revisi mutasi itu tidak terkait isu lain di luar tubuh TNI. Dia menyebutkan mutasi itu dilakukan berdasarkan sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi atau Wanjakti. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain. Karena yang namanya sidang majelis itu sudah diputuskan oleh sidang Dewan Jabatan. Semua angkatan ikut. Dan ada pertimbangan kenapa orang ini harus diganti, kenapa harus itu digeser, kenapa tidak, kata dia. Christo May mengatakan dalam keputusan pada tanggal 29 April itu, ada jabatan pati yang tidak bergeser. Karena itu keputusan direvisi lagi 1 hari setelahnya. Nah, ketika sudah dikeluarkan Kep 554/4/2025, itu tanggal 29. Ternyata dalam rangkaian itu ada yang miss. Ada yang tidak bisa kita geser saat ini karena dihadapkan dengan tugas dan organisasi yang dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini, tutur dia.
Jadi gerbong tadi atau rangkaian tadi ditangguhkan sehingga tidak digantikan dengan gerbong yang lain. Yang 7 perwira pati yang disesuaikan dengan Cap 554A garing 4 2025. Jadi tidak ada kaitan dengan yang lain-lain lanjutnya. Jadi masuk akhirnya hiruk pikuk publik, yang kemudian publik dapat informasi bahwa yang menggantikan Pak Kunto itu adalah perwira yang pernah menjadi ajudannya Pak Jokowi. Jadi kelihatannya netizen mengulik-ngulik itu. Nah, sensasi itu yang kemudian yang memicu kontroversi lagi kan. Dan kelihatannya karena kontroversi itu maka kedudukan Pak Kunto itu dipulihkan. Artinya tidak terjadi penggantian, tetapi beritanya udah keburu beredar bahwa sudah diganti lalu dibatalkan. Ya, sekarang orang bertanya apa sebetulnya yang terjadi di dalam hierarki TNI yang biasanya tidak mungkin ada koreksi karena itu dipastikan sebagai garis komando. Nah, ini yang kemudian menimbulkan spekulasi. Tentu kita mesti lihat itu dari sudut sebut aja disiplin organisasi militer. Mengapa pergantiannya berulang-ulang? Yang bisa membatalkan itu ya KSAD pastikan. Tetapi pertimbangan KSAD apa itu? Atau hanya presiden yang mampu untuk mengkoreksi keputusan itu. Jadi apakah Pak Prabowo yang memulihkan atau mengembalikan posisi itu, atau memang melihat ada semacam kekeliruan administrasi? Apapun tafsirannya, tetap publik menduga ada sesuatu yang politis di dalam proses penggantian dan pemulihan kembali Pak Kunto Arif. Karena dari awal Kunto Arif adalah salah seorang yang tajam melihat problem politik di bangsa ini dari perspektif akademis tuh, dari perspektif analisis akademis, walaupun isinya politik.